Haleluya. Saudara-saudara, sebelum saya lupa, saya ingin mengucapkan Happy Valentine, Church. Blessed Valentine. Pastor Yudi, nggak pakai baju merah-merah. Siapa bilang? Ada hatinya di sini. It's a heart. Ya saudara-saudara, welcome again. Siapa saudara-saudara yang diberkati oleh puji-pujian penyembahan pada hari ini? Haleluya ya. I feel the vibe of Chinese New Year is coming up. Bentar lagi juga mau Imlek juga ya. Nah ini saudara-saudara, mungkin kalau ada beberapa teman-teman kita yang ada di tempat ini yang mungkin bepergian keluar kota atau keluar negeri untuk bisa bersama-sama dengan sanak saudara untuk merayakan tahun baru Imlek, kita doakan mereka supaya mereka juga bisa bertemu dengan keluarganya ya. Pas di waktu-waktu ini mungkin ada yang bertemunya mungkin cuma setahun sekali bisanya. Tapi saudara-saudara harus tahu bahwa keinginan hati daripada Tuhan yaitu supaya keluarga itu bisa menjadi utuh. Amin. Semuanya itu bisa menjadi utuh. Sekali setahun kita ngumpul biasanya ya. Di dalam kalau tahun baruan juga ngumpul gitu ya. Tapi bagi kalau di budayanya orang Tionghoa itu biasanya itu sangat kental gitu ya. Semalam sebelumnya harus makan dulu. Tapi semuanya mengenai makanan lah. Kebanyakan itu memang benar. Selalu makan-makan. Ada yang sebelum Chinese New Year seminggu sebelumnya udah mulai makan-makan gitu ya. Dan kemudian hubungannya dengan saling memberi. Saling memberi. Saudara tahu nggak bahwa even budaya aja, di dalam budaya Tuhan itu ingin semuanya. Nggak ada kan budaya kalau bisa keluarganya nggak usah ngumpul. Jarang. Bahkan dalam budaya pun Tuhan itu ingrain. Atau ingrain itu apa ya? Infuse lagi ya. Masuk ke dalamnya itu secara nggak sadar bahwa manusia itu harusnya saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ada kasih. Saudara harus tahu kasih itu dari mana? Dari Tuhan sendiri saudara. Kita somehow itu kita nggak sadar ya. Ada budaya bisa ngumpul, bisa makan bersama, bisa ngobrol bersama. Yang nggak mau ngobrol pun setahun sekali pasti dipaksa ngobrol. Mau nggak mau gitu. Ada saudara-saudara yang ngumpulnya cuma setahun sekali. Dan saudara harus tahu kalau saudara bisa berkumpul lebih sering gitu ya. Itu adalah berkat saudara. Itu adalah favor saudara. Ya kan? Nggak banyak orang itu istilahnya bisa ngumpul sama keluarganya. Apalagi kalau yang saling berjauhan ya. Terus orang anak-anaknya misalnya gitu ya. Ada yang udah pada menikah gitu, pada jauh gitu ya. Nah ini yang punya anak yang udah mendekati dewasa udah mulai mikir gini. Kapan ya? Ini kalau udah pada pergi semua gimana ngumpulnya lagi gitu. Kalau udah terbiasa ngumpul, kemudian berantem kepinginnya jauh-jauh. Kalau bisa jauh-jauh. Kalau bisa jauh-jauh. Tapi begitu udah jauh-jauh, kangen lagi. Why? Karena ada kasih di dalam hati itu. Saudara harus tahu itu. Tuhan itu memberikan kasihnya. It's a spirit saudara. Itu roh saudara-saudara. Makanya I really love when the song itu singing about love, about bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, bagaimana kita itu Tuhan itu membawa kita dekat. Saudara harus tahu ya, di dalam perjamuan kudus yang saudara ambil setiap minggu, yang saudara terima setiap minggu, itu saudara diingatkan bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia datang untuk membawa saudara dekat dengan dia. Untuk menjadikan saudara keluarga. Keluarga, satu keluarga. Mengumpulkan saudara-saudara sekalian. Oke? Saya merasakan gitu ya, mungkin banyak yang merindukan gitu ya. Bersama-sama dengan keluarga. Dan saudara harus tahu gitu ya, bahwa kerinduan Tuhan, yaitu membawa saudara dekat dengan dia. Dan salah satunya, itu adalah melalui apa? Worship. Cara kita untuk bisa ngobrol sama dia itu melalui worship. Penyembahan saudara, penyembahan itu benefitnya bukan untuk supaya Tuhan disembah-sembah karena dia itu benar dia itu layak disembah. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang NPD saudara, bukan Tuhan yang narsis. Dia itu gak butuh penyembahan supaya orang tahu dia itu Tuhan, enggak.
Dia itu emang udah Tuhan. Tetapi penyembahan itu is for your benefit. Itu benefitnya untuk saudara-saudara. Why? Why kenapa saya memberitakan hal ini? Kemarin saya diingatkan waktu di Healing Night. Somehow Tuhan itu there's a stirring in my heart. Ada satu, kayak Tuhan itu ngaduk-ngaduk gitu di dalam gitu ya. Kayaknya nggak bisa nih, kita nggak bisa biasa-biasa aja waktu kita nyembah Tuhan. Saudara-saudara, you know why? Karena di dalam penyembahan itu, your spirit and his spirit itu memang pada dasarnya satu. Tetapi yang namanya orang udah satu, itu kan perlu ngobrol ya. Perlu ekspresi ya. Perlu ada yang namanya kedekatan. Ada yang cuman seumur hidup pacaran, cuman WA gak kepingin ketemu. Ada gak? Jangan-jangan ada lagi. Cuman WA, enak gak? WA-an doang, gak pernah ketemu. Jarak jauh gitu ya. Tapi bisa gak itu menggantikan ketemu langsung? Pinginnya dipegang, diciumin, ya gak sih? Pinginnya itu ketemu langsung gitu loh. Dipeluk, diciumin lagi gitu, you know. That's why Yesus itu gambarannya anak yang hilang. Itu tuh seperti itu. Karena dia itu pingin kedekatan itu loh, saudara-saudara. He wants that closeness. Dia pingin that intimacy. Gak bisa saudara-saudara dari jarak jauh doang. Dari jarak jauh, ya Bapak tahulah dia sayang sama gue sayang sama dia gitu loh. Oke? By the way, this is very, very not natural for me. Karena saya itu jarang, saudara-saudara. I'm not like yang orang yang dikit-dikit meluk itu jarang, saudara-saudara. You have to know, okay? Saya itu selalu, pokoknya sama siapapun, nggak cewek, nggak cowok itu selalu sepanjang tangan gini loh di depan saya. Oke. That's it. This is my personal boundary. Jangan di-cross. Tapi semenjak saya ketemu sama istri saya, dia terobos semua itu personal boundary. Udah dekat. And it makes me, bikin saya itu kadang-kadang suka nggak nyaman. Karena apa? Kalau kita terbiasa berjauhan, itu pasti ada sesuatunya. Karena semua manusia itu sebenarnya kepingin kedekatan. Yesus datang untuk membawa saudara yang jauh menjadi dekat. Menjadi satu keluarga. Bukan hanya itu, kamu itu sama dia jadi satu. Identitasnya itu satu, saudara-saudara. We are one with Christ. In Christ. Saudara nggak bisa dipisahkan lagi dengan Kristus. Apapun yang terjadi, saudara tidak akan pernah terpisah dari Kristus. Untuk itulah dia harus mati dan turun ke dunia ini. Bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bersama-sama dengan saudara. He died for relationships. Dia mati untuk suatu hubungan. Tapi bagaimana? Karena ini hubungannya ini dengan apa? Saudara diberkati dengan punya roh, punya jiwa, punya tubuh, saudara. That's why Yesus turun ke dunia juga memiliki hal yang sama karena dia adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Dia ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuhnya juga. Untuk itulah dia harus menunjukkan kepada kita. Dia mati di atas kayu salib. Roh, jiwa, tubuhnya harus dihukum. Supaya kita semua tidak usah dihukum lagi. And that is the reason, itulah satu-satunya alasan untuk kita bisa menyembah dia. Dia itu adalah orang yang mau berkorban untuk kita. Kalau saudara-saudara ya ada yang istilahnya ya ini kita ngomong orang pacaran deh ya, pacaran gitu. Pacarnya satunya gitu ya, terutama cowoknya gitu ya, nggak mau berkorban gitu. Dikit-dikit jemput saya dong, enggak dong, kamu aja yang naik Grab gitu. Ini kamu, iya kan? Kalau dibilangin kayak gitu, terus-terusan kayak begitu gitu ya. Terus dari situ makan gimana? Bayar sendiri-sendiri aja, nggak pernah dibayarin sama sekali gitu. Itu artinya apa? Bendera merah, udah mulai ada bendera merah, iya kan? Red flag. Apa? Cowoknya miskin, ya. Kalau gitu bilang aja, minggir lu miskin gitu ya. Harus begitu kah?
Gitu, atau gimana? Apakah berarti, oh kalau gitu, jadi cewek, materai banget gitu. Tapi kita sebagai keluarga, kita tahu bahwa hal seperti ini memang kelihatannya menakutkan, bukan? Apalagi ya, kalau ngomongin soal terbuka gitu ya. Ayo dong terbuka gitu. Gen Z, Gen Alpha, ayo dong terbuka. Males. Udah mau kabur gitu ya. Saya anxious gitu. Saya ini bakalan anxiety problem. Benar gak? Banyak yang anxiety problem. Saudara pikir, ya kayak gini itu sebenarnya kenapa sih zaman dulu kita nggak pernah ngalamin kayak begini? Sekarang kok makin banyak anxiety problem. Mungkin karena sosial media, mungkin karena teknologi. Tetapi semua permasalahannya sama manusia itu. Karena mereka nggak pernah aman. Nggak pernah merasa aman, secure di dalam Yesus. Kalau kita nggak pernah secure, gimana mau rasa aman? Gimana mau ngobrol? Karena dikit-dikit nanti takut dijudge, takut salah, takut ini, takut itu. Kita khawatir ini, khawatir itu. Saya buat salah dikit, ntar begitu misalnya gitu ya. Saya nggak kurang baik aja kelihatannya gitu. Atau bajunya salah aja kayak gitu. Nanti orang lihat saya bagaimana? Semuanya. Dan ini semua ini mengenai identitas saudara. Mau taruh di mana? Di fashion kah? Bisa. Status kah? Bisa. Keuangan? Bisa. Status IG juga bisa. Mau dilihat seperti apa? Siapa di sini yang gak kepingin dilihat orang? Gak kepingin divalidasi, diakui. Paling gak diakui lah, gitu loh istilahnya. Kalau emang sedih ya sedih gitu ya. Tetapi hal seperti ini juga bisa menjadi suatu, saya bilangnya mungkin agak sedikit keras ya, kecanduan, kebablasan, addiction. Kita ini bisa kecanduan loh likes. Kita ini bisa kecanduan loh pingin ngatur orang. Kita ini bisa kecanduan loh rasa lebih tahu dari yang lain. Itu bisa nyandu. Jangan salah. Kalau saudara udah bisa rasa seperti itu, rasanya saudara lebih tahu daripada yang lain. Kayaknya saya ini udah lebih, saya lebih tahu nih dari you nih. Kayaknya oke nih gitu saya nih. Itu bikin candu loh. Saudara bisa membuat validasi itu, udah saudara hirup aja terus. Udah kayak oksigen. Kalau nggak ada validasi saya nggak hidup. Kalau perasaan saya nggak diakui dulu, saya nggak bisa hidup nih. Nanti saya akan mulai, ya banyak ya. Saudara tahu nggak hal seperti itu bisa manifest dalam tubuh kita? Ya. Ada yang tahu-tahu timbul alergi. Saudara pernah dengar? Gatal-gatal sendiri. Kadang-kadang bisa sakit perut sendiri. Nih anak-anak muda belakangan ini banyak yang saya perhatikan belum istilahnya. Biasa kan kalau orang udah agak lebih usia gitu ya, kebanyakan gitu ya, baru mulai kasusnya itu GERD lah, inilah, apalah gitu. Sekarang anak muda, umur 20-an aja, bahkan belasan, udah mulai kena MAH. Saya kalau dulu kena MAH itu cuma pas tes doang. Tapi kalau di luar lagi tes ya biasa-biasa aja gitu. Kita mah biasa-biasa, kita masa kecil kita ya lumayan lah gitu loh istilahnya, main apa aja. Karena nggak ada gadget kan. Semuanya sama rata. Begitu ada gadget, langsung beda-beda nih. Kelas langsung terbagi dengan sendirinya. Begitu kebagi kelas, langsung bingung. Saya mau gaul sama siapa nih? Saya mesti kelihatan oke nih. Zaman dulu, gak ada kayak gitu-gituan. Semuanya mentok-mentok cuman pingin jadi sampul, jadi cover boy, cover girl. Paling muncul itu doang. Ya kan? Majalahnya apa? Hai. Majalah hai. Bener kan? Mentok pingin jadinya kayak begitu. Kita tahu itu nggak mungkin, ya kan? Maksudnya kitanya kalau nggak ada modal gitu loh istilahnya kan. Masa kita mau doain muka kita supaya Tuhan ubah? Zaman dulu mah nggak ada operasi plastik. Kalau sekarang mah gampang. Mau jadi kayak gitu operasi plastik sebentar kelar udah. Langsung jadi opa-opa. Ya kan? Itu tuh bisa menjadi suatu addiction saudara-saudara. By the way, I'm moving too fast, sebenarnya ahead of time. Karena sebenarnya yang saya mau bicarakan adalah bagaimana kita mengenal identitas kita. Kita udah mulai nih,
Kita udah start dari kitab Roma. Dasar daripada segalanya itu mengenai tidak ada penghakiman, saudara. Mulai dari no condemnation dulu. That you are no longer condemned in Christ. Di dalam Kristus kuncinya. Kalau saudara ada di dunia ini, saudara akan pasti terus dihakimi. Tidak, mungkin tidak. Karena apa? Saudara dinilai berdasarkan bukan in Christ-nya. Saudara dinilai dari performance saudara. Bagaimana saudara itu di depan, bagaimana saudara itu bisa menunjukkan diri saudara. Karena apa? Dunia kan gak bisa ngelihat ke dalam saudara. Oh iya, ada in Christ-nya di dalam. Gak bisa. Nah pertanyaannya saudara, setelah saudara diselamatkan, habis itu saudara sudah tidak lagi dihukum, tidak lagi terpisahkan, ya kan? Tidak ada lagi penghakiman, dan kita bukan budak dosa lagi, amin. Karena Yesus, kita diangkat juga jadi anak, betul? Saudara tahu kita adalah anak, tahu pastor. Saya tahu saya anak Tuhan, ya kan? Karena apa? Why saudara tahu sih? How do you know? Bagaimana saudara tahu? Oh ya, ada tertulis dalam Alkitab, betul. Tapi kadang-kadang saudara nggak yakin kan? Nah, saudara ada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalam saudara itu suatu pribadi. Jangan dijadikan satu juga. Karena ada teologi yang menjadikan satu. Gitu loh. Bahwa Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa itu semua satu gitu. Satu orang sebenarnya. No, it's 3 person. But they're one. Oke? Ini kita harus tahu saudara-saudara. That's the basic. Allah Tritunggal kita itu adalah dasar daripada kepercayaan kita. Oke? Tapi saudara-saudara, bagaimana seorang bisa tahu? Karena semua orang dikatakan di Roma 8 ayat 14, gak usah dimunculin. Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara harus tahu kalau saudara punya roh itu, waktu saudara terima Tuhan Yesus, saudara itu anak Allah. Saudara kalau udah jadi anak, no matter what, saudara tetap anak. Mau saudara pergi keluar kemanapun, saudara tidak akan pernah tidak jadi anak. Sebabnya apa? Kamu gak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Saudara gak takut kan? Karena saudara anaknya Tuhan. Oke? Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bisa teriak. Kita bisa ngomong, ya Aba, ya Bapa. Saudara mungkin gak punya bapak yang bisa saudara ngomong ya Aba ya Bapa di muka bumi ini. Tapi saudara selalu punya Tuhan yang menjadi bapak saudara untuk selama-lamanya. He is the everlasting Father for you. Dia itu adalah bapak yang kekal untuk diri saudara. Selama-lamanya apapun yang terjadi saudara. Begitu saudara terima Tuhan Yesus, roh yang ada di dalam saudara akan teriak, Abba, Father. Kenapa saudara bisa teriak kayak begitu? Karena ada roh Tuhan di dalam. Roh Kudus itu. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita, dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini loh, ada kesaksiannya, harus ada kesaksiannya. Dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, saudara-saudara. Yang saudara warisi semuanya yang ada dalam Yesus. Mau saudara bilang kesembuhan, kesehatan, kekayaan, hubungan yang baik. Kalau saudara bilang, oh iya, saya mah udah biasalah gitu, keluarga cemara lah emang. Gitu ya, semuanya oke, baik-baik saja gitu. Oke, all power to you. Tetapi untuk banyak daripada orang-orang yang ada di dunia, sebagian besar mungkin itu ngalamin hubungan yang sangat berantakan, saudara. Saya beberapa hari, mungkin kemarin atau 2 hari yang lalu gitu. Ada satu devotional yang saya juga jalankan. Itu akhirnya saya harus dipaksa lah kurang lebih. Tapi saya gak merasa kepaksa. Saya itu pertama kali mungkin ya, I have to do journaling. Journaling, tahu saudara? Journaling itu meaning saudara nyatet gitu loh. Tapi saya nyatetnya sekarang udah lebih modern lah. Karena saya tahu lah kalau saya nulis pakai tangan saya sendiri belum tentu bisa baca tulisan tangan saya.
Oke, berantakan banget saudara. Dulu guru kimia saya bilang, ini tulisannya bukan jelek, ini cuma kagak kebaca. Dia bilang gitu. Saya sampai, oh Tuhan, itu si Yudi nih ya, tulisannya ini bukannya jelek, jangan dibilang jelek, cuman kagak kebaca. Dia bilang gitu. Aduh Tuhan, saya bilang, apa saya salah jurusan, apa saya mesti jadi dokter gitu. Ya kan, gitu ya kan. Gitu. Ternyata puji Tuhan saya nggak jadi dokter. Karena kalau saya jadi dokter, saya akan jadi dokter yang sangat amat controlling. Karena temperamen saya mungkin ya. Tapi saudara harus tahu ya, saya jurnalis dan saya harus mengakui kelemahan saya. Dan saudara waktu mengakui kelemahan saudara, dan saudara serahkan kelemahan saudara pada Tuhan, Tuhan bisa pakai kelemahan saudara menjadi kekuatan. Saudara harus tahu ya, Tuhan kalau ngelihat hal yang kamu tunjukin kuat, oh saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini gitu, Dia nggak ngapa-ngapain, ya kamu kan kuat, lakukan aja sendiri, sok, kata Tuhan. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan, ini saya paling lemah di sini. Musa bilang, waktu dia mau ngomong sama Firaun, dia bilang, aku ini gak bisa ngomong, stuttering. Saya mau ngomong, itu gak bisa. Justru dalam kelemahan itu, bagaimana dia bisa memimpin 2 juta plus orang Israel keluar dari tanah Mesir. Zaman dulu gak ada toa, woi. Kalau zaman dulu ada toa, ya, woi, grup ini, tolong sampaikan ke belakang. 1 orang, saudara bisa bayangin ya, ini ruangan berapa nih? Kurang lebih 300-an orang lah, pack itu, benar-benar pack. Oke, semuanya pada ngobrol sendiri, ya kan? Saya ngomong, kita keluar yuk. Saya ngomong sekali, ada yang dengar? Nggak mungkin lah, semuanya udah pada bilang, wih panas banget ini semua. Musa, 2 juta orang dia pimpin. Gimana caranya coba? Coba kita pikirin. Dia orang gagap-gagap. Begitu ngomong, Tuhan berjanji saya cuma menjadi menyambung lidahnya Tuhan. Gitu. Dia ngomong kayak begitu. Baru ngomong kayak gitu. Orang-orang yang sekitarnya ini tukang bangunan. Kan mereka disuruh bangun ini kan, piramid lah, suruh bangun apa gitu ya. Udah ditimpuk batu bata kali, pak gitu ya. Saya kan dealing tiap hari sama tukang bangunan gitu ya. Ngomong pelan-pelan dikit gitu gak bakal didengar lah. Ini orang gagap. Gak bisa ngomong. Dikasih Harun. Si Harun juga yang gak beres juga. Sama juga. Ya kan? Ini orang bingung. Gimana caranya ngomong sama orang gitu mengenai janji Tuhan. Boro-boro. Dibilang dia akan bawa orang Israel keluar. Cuman gara-gara dia diberikan janji sama Tuhan. Tok. Tapi untung Musa bilang, saya ini gagap. Padahal tahu gak dia sebelumnya apa? He's a prince of Egypt loh. Bisa jadi orang gagap. Dia serahkan. Dia mau serahkan kegagapannya. Mungkin saudara ada kelemahan di tempat ini. Saudara saya gak tahu kelemahannya apa. Mungkin saudara juga ngalamin kelemahannya apa. Oh saya gampang khawatiran. Serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan. Mungkin saudara bilang, saya kelemahannya itu saya nggak pede sama diri saya sendiri gitu. Saya ini sangat gampang merasa insecure kalau misalnya saya ini, saya ini gimana ya gitu ya. Saya ini cukup ganteng nggak ya gitu ya, dilihat orang gitu ya. Nanti kalau nggak ganteng gitu ya nanti gimana nih gitu. Serahkanlah kamu merasa nggak kepedemu pada Tuhan. Nanti kamu lihat, kamu bukannya pede sama percaya diri. Oke. Tapi kamu jadi percaya dia. PD-nya jadi percaya dia. Saudara jadi lebih tahu. Kalau saudara gantungkan kepercayaanmu, PD-mu itu pada Kristus. Kristuslah yang akan membawa saudara jauh lebih tinggi daripada kepedean kamu. Orang bisa datang kepada kamu, hari ini kamu kelihatan ganteng sekali ya. Wih, Brian, kacamatanya keren banget. Ya kan, kok hari ini beda ya Brian ya. You know that people can actually do that. Why? Karena ada Kristus di dalam kamu. Bukan karena kamunya, tapi karena Kristusnya yang mereka itu gak sadar mereka lihat.
And that is your identity. Disitulah kamu harus gantungkan identitasmu semuanya. Saudara, ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita bersuka cita bersama-sama dengan Dia. Yeay! Apakah itu firman-Nya? Enggak. Jika kita menderita. Ya, pastor, kirain bersuka cita bersama-sama dengan Kristus habis terima Tuhan Yesus. Kirain semuanya masalah. Tahu-tahu pokoknya gara-gara saya terima Tuhan Yesus, ting beres. Kayak gitu, ya kan? Semuanya kan by grace. Terima semua, ting beres. Nggak kayak begitu. Tuhan itu bukannya jin kartubi. Yesus, saudara, yang semuanya pada bingung. Apa itu jin kartubi? Hanya orang-orang yang berada di era saya yang tahu. Itu jin yang keluar dari botol, saudara-saudara. Dan memberikan apa tahu nggak? Memberikan wishes. Kamu maunya apa? Kamu pingin Tuhan kayak jin? Kamu cuman punya 3 permintaan, ya kan? Maunya sih kayak begitu kan? Supaya apa? Masalahmu beres dengan segera. Tapi saudara-saudara tahu? Banyak cerita di dalam movies, jin, dia kasih 3 permintaan. Ya kan? 3-tiganya begitu diminta, ternyata salah semua. Akhirnya habis permintaannya. Saudara pernah dengar ceritanya kayak begitu? Ya kan? Saya nggak usah perpanjang gitu ya. Artinya apa? Even kita minta aja, kalau saudara cuma dikasih 3 permintaan yang paling penting, saudara tahu nggak apa yang mau saudara minta? Bingung kan? Saudara sendiri kebingungan. Aduh, saya mau minta apa ya? Saya mau minta apa ya? Saya mau minta apa ya? Terus saudara minta satu hal. Ya, udah kepake. Bingung kan? Puji Tuhan, Tuhan kita bukannya jin itu. Jin di dalam botol itu. Oke? Karena apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Jadi artinya apa? Selama kita ada di permukaan bumi ini, jangan halu. Saudara itu pasti menderita. Bukannya terima kasih karunia, wah bebas dari penderitaan. Bukan, saudara. Tetapi kamu tahu, karena kamu telah menerima Yesus, maka dirimu, meskipun kamu menderita, kamu nanti akan dipermuliakan juga. That is the promise. Dan terakhir gak ada yang misahkan kita dari kasih Kristus. Ini fondasi identitasnya udah jelas. Sekarang kita maju nih. Pertanyaan. Kalau saya sudah dibenarkan. Saya udah tahu mengenai kasih karunia ini. Kenapa saya masih bergumul? Kenapa saya masih banyak problem? Ini kan pertanyaan kan? Kenapa saya masih kebiasaan gak bisa hilang? Permasalahan masih banyak. Kan saya tahu saya udah dibenarkan. Kenapa saya masih suka marah? Kenapa sih saya masih, keadaan saya gak ada perubahan? Kalau saya sudah anak Allah, kok saya konflik melulu? Jangan lihat kanan, lihat kiri. Lihat ke depan. Kalau gak ada penghukuman lagi, kenapa saya masih jatuh terus? Dan itu akan dijawab di kitab Korintus, 1 Korintus, saudara. Karena apa? 1 Korintus itu adalah gambaran orang percaya. Ini sudah lahir baru, tapi masih hidup di dalam tubuh yang lama. Karena saudara, roh kita udah ditebus nggak? Sudah. Tetapi tubuh dan jiwa kita itu masih diperbaharui. Oke? Tubuh dan jiwa kita. Kalau roh kita, saudara nggak usah pusing. Saudara udah satu di dalam Yesus. Itu udah diulang-ulang tiap minggu. Sudah dikasih tahu. Tetapi saudara, selama ada di atas muka bumi ini, saudara masih ada namanya jiwa, saudara masih ada yang namanya tubuh. Saudara bisa nggak lepas gitu? Ya bisa. Nanti kalau rapture, saudara. By the way, kemarin kita nyanyi mengenai blessed assurance. It is so, makanya saya bilang ya, penyembahan itu powerful banget. The worship is so powerful. Kemarin tuh saya itu merasakan ya, Tuhan, saya nggak mau cuman saya doang yang mencicipi. Saya mau semua keluarga yang ada di GBC juga bisa merasakan apa yang saya rasakan.
Saya nggak cuma mau nunjukin. Percuma kita cuma kasih tunjuk, tapi nggak pernah ngerasakan. Kalau saudara lagi istilahnya gitu ya, saudara mau nggak nih ya, gitu ya. Di sini ya rata-rata lah ya, rata-rata gitu. Bagi yang single, pasti kan kepinginnya itu saudara apa? Merit kan? Bener dong? Kalau saudara pingin merit, kebanyakan nih ya, kebanyakan. Normalnya saudara pingin dekat dengan orang yang saudara kasihi, itu udah pasti. Bener dong? Apalagi pasti pingin dekat, ada yang namanya ketemu, ada yang namanya berciuman, berpelukan. Nah, tapi saudara nih, karena saudara nggak comfortable, saudara suruh orang lain nyium pacar saudara. Saudara tahu nggak? Ini yang di depan nih, ini semua lagi menikmati praise and worship. Worship team having an intimate time. Oke? Terus saudara ngeliatin, padahal saudara itu punya hubungan sama Tuhan Yesus sendiri. Tapi saudara suruh orang lain gitu. Saudara cuma berdiri sideline ngeliatin, enak ya ciuman ya, enak ya pelukan ya, kayaknya seru ya. Saudara tahu nggak maksud saya? Enak nggak diwakilkan gitu? Harus ada proksi gitu. Harus ada mewakili saudara untuk menyembah Tuhan. Kan paling enak kan langsung datang sendiri dong. Nyobain sendiri kan. Coba saudara-saudara. When you're here in worship, raise your hand, coba. Kalau saudara nggak bisa, saudara mungkin berdoa, paling nggak. Tapi jangan saudara distracted, lihat kanan kiri saudara-saudara. Karena apa? If you're just watching the worship team cuma nyanyi doang, nggak akan jadi apa-apa. Saudara cuma lihat performance. Mendingan saudara nonton Taylor Swift atau nonton Blackpink. Sama aja. Itu namanya nonton performance. But we are the church, and the church is the one yang worship Tuhan, yang ketemu sama Tuhan langsung. Amin. The only thing yang kita akan lakukan mulai saudara lahir, nanti sampai saudara sampai keabadian, itu bukannya dengerin khotbah, bukannya nanti nubuatan, bukannya nanti kita bisa ngobrol di sekolah, enggak gitu, enggak. Tapi yang bakalan kita lakukan for eternity, untuk selama-lamanya, itu muji nembah Tuhan Yesus. Saudara nggak perlu di surga itu dengerin khotbah saya, nggak penting saudara-saudara. Di sana udah ada Yesus sendiri. Spiritual gifts, bahkan karunia roh, nggak diperlukan lagi di surga. By the way, ini saya udah ngerekap nih 1 Korintus semuanya. Udah hampir kelar nih. Cuman saya belum ngomong aja. Ini dari sini kagak kelar-kelar. I'm just walking aja. Going through the rabbit trail aja udah. Ya kan? I just feel it that way gitu ya. Please listen to my heart ya. Dengerin hati saya ya. Gitu. Saya kepingin saudara-saudara semua mengalami keintiman itu secara pribadi. Kalau saudara ngalamin keintiman secara pribadi itu, saudara, nanti semuanya, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan antara satu dengan yang lainnya, beres dengan sendirinya. Saudara bilang, saya nggak percaya pastor, coba dulu. Oke? Kayak saya ngajakin saudara, coba dulu masuk grup bakmi. Nanti saudara rasakan bagaimana saudara akan naik timbangan dalam beberapa hari. Itu udah pasti. Ya kan? Gak percaya pastor, gak percaya. Saya bisa nahan. Saya sudah buktikan beberapa orang akhirnya begitu masuk grup bakmi, kecanduan masuk makan bakmi terus. This is really wonderful. That's satu dengan yang lainnya itu bisa saling membantu. Satu dan yang lainnya itu punya fungsi saudara. Jadi saudara itu gak gontok-gontokan. Nggak main perang-perangan satu sama lain. Oh ini caranya salah. Oh itu caranya benar. By the way, that's what happened di orang Korintus. Saudara harus tahu ya backgroundnya orang Korintus ini. Tidak ada bedanya sama orang Jakarta. Nggak ada bedanya. Kalau di kitab Roma ya. Di kitab Roma ini kita menggambarkan mengenai posisi. Kitab Korintus. Ini sebenarnya pergumulan. In practice. Saudara menderita impact practice. Kenapa? Saudara harus berdiri di dalam posisi saudara. Waktu saudara digoyang.
kamu nggak benar. Tuh lihat kan hasilnya. Apakah saudara masih bisa berdiri di dalam posisi saudara dalam Kristus? Ini masalahnya di kitab Korintus ini is very relevant untuk orang-orang yang memang masih bergumul. Which kita semua as a church nggak ada yang lepas daripada pergumulan orang sama dengan orang-orang Korintus ini. Tetapi bagaimana Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dia menyapa jemaat di Korintus. Coba ya lihat ya. Ini langsung disebutkan mengenai identitas mereka. Padahal dia tahu orangnya berantakan banget. Coba dilihat ya. 1 Korintus 1 ayat 2. Barulah ayat Alkitabnya ada. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dikatakan mereka ini sanctified. Mereka ini udah dikuduskan. Padahal kalau saudara tahu nih, jemaat di Korintus ini terbelah-belah. Terpecah-pecah. Jadi secara apa? Secara kepercayaan mereka aja udah pecah-pecah. Ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan si ini, si itu. Bahasa sekarang. Saya mah percayanya JP. Saya mah percayanya ini nih, GBC. Saya percayanya nih, misalnya, ada yang Karis, ada yang Andrew Womack. Saya percaya ini nih, teologinya ini nih. Saya kenal, apologet ini terkenal. Saya lebih percaya reform lah, sekarang reform. All about tulip. Bukan cuma itu aja. Udah jago quote ayat, ya kan? Jago quote-quote-nya orang-orang grace gitu ya. Terus bilang, kamu gak grace, yang ini gak grace. Wah, tukang tunjuk. Terus kedua, ada percabulan pula. Ya kan? Ada percabulan, saudara. Terus yang nomor 3, saling gugat satu sama lainnya. Nomor 4, mereka sombong secara kerohaniannya. Saya mah lebih rajin lah. Saya ini udah, by the way, ini journaling ini saya katakan bukan untuk nunjukin saya lebih gimana ya. Ini untuk kebutuhan saya sendiri. Kalau saudara gak mau journaling, terus kemudian dikatakan gitu ya, siapa yang di sini saat teduhnya nggak pernah bolong? Wow, gitu. Sate, ya kan? Kalau nggak sate gimana? Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi sebenarnya di dalam hatinya, kenapa-napa sih lo? Lu sih kalau nggak saat teduh gitu ya, udah mulai diliatin. Kenapa lu nggak saat teduh? Pasti ngelakuin hal yang aneh-aneh. Ya kan? Pasti begitu, ya kan? Semua itu kita judgmental banget. Sangat menghakimi satu dengan yang lainnya. Saudara, ada lagi apa? Perjamuan kudus itu disalahgunakan. Ini karena apa? Masalah status. Nanti saudara-saudara akan lihat. By the way, ini semua relevan. Saya harus katakan ya. Saya ini mencoba mengcompile. Sebenarnya apa aja sih kesalahannya orang Korintus ini? Benar-benar orang Korintus ini mirip banget sama gereja Tuhan. Terutama yang ada di Jakarta. Kenapa? Mereka ini jago banget bisnis. Korintus ya by the way, itu letaknya bukan di Israel ya. Korintus itu letaknya di Yunani, di Greece. Greece itu jago banget, orangnya wisdom banget. Tapi orang Yahudi ada nggak di sana? Ada juga. Mereka itu jago nggak ngomongin soal spiritual? Paling jago orang Yahudi. Kemudian mereka paling jago apa? Mereka punya banyak skill. Mereka itu paling teknologinya paling keren. Di sana itu kalau misalnya ada orang yang terkenal, pasti langsung ditaruh, ayo dong ngomong di sini. Terkenal semuanya saudara. Tapi satu kota kepecah-pecah semuanya. Bahkan di dalam gereja Tuhan, perpecahan itu dimulai. Ada yang mungkin nanya kemarin sama Pastor Paul minggu lalu, kenapa gereja bisa terpecah-pecah sih? This is what happened. Oke? Nah, saudara, roh mereka udah sempurna. Jiwa tubuhnya masih diproses, saudara. Nah, Roh Kudus ini tinggalnya di dalam roh. Betul. Tubuh nggak langsung berubah. Berarti yang bisa di kita kutak-katik, ibaratnya ya, kalau mau bisa disetel-setel, cuma satu kan? Jiwa kita. Ada yang namanya emosi. Ada yang namanya memori. Ada yang namanya intelligent.
intelek kita. Dan ada yang namanya imajinasi. Saudara setiap saat pasti akan mikirin imajinasi. Saudara udah bulak-balik, bahkan ketika pastors mungkin udah ngomongin bulak-balik ya. Tapi saudara kalau ngikutin kurikulumnya atau yang Pastor Paul yang ada di video di sinode itu, saudara nanti bisa mulai melihat ada satu pattern. Dan kita pasti masuk ke pattern ini. Di sini siapa yang gak punya ingatan? Gak ada kan? Kecuali orang yang di RSJ. Mungkin dia lupa. Tapi kita semua ini punya ingatan. Ingatan kita kebanyakan bukan ingatan yang bagus. Saya harus akuin. Ingatan kita itu biasanya yang jelek-jelek melulu. Benar? Aduh, saya keinget dulu kayak begini. Itu menentukan apa yang saudara ambil keputusan berikutnya. Betul? Nah, ini saya nggak mau bahas terlalu dalam. Tetapi saya mau ngomong mengenai ketegangan ini. Mengenai bagaimana tarik-menarik ini. Waktu Paulus ngomong, he calls them sanctified. Mereka ini dikuduskan. Dan mereka ini orang-orang kudus. Pertanyaan, percaya nggak kamu? Tapi pastor, saya kan masih kayak begini, saya masih kayak begini. No, saya nanya, kamu orang yang sudah dikuduskan nggak? Oh enggak dong, saya nanti belum kudus-kudus banget. Saya masih, bahasanya, masih berproses. Rasanya gimana? Rasanya gimana berproses? Rasanya meroses banget gitu, ya kan? Meroses banget gitu, ya kan? Ditanya, rasanya gimana? Makanan ini bagaimana rasanya? Ikan ini bagaimana? Ngikan banget. Itu food reviewer biasanya kayak begitu. Rasanya gimana? Ya saya nggak bisa tahu. Ini prosesnya masing-masing saudara. Orang itu nggak bisa dipaksa. Yang satu, kamu nggak bener nih prosesnya nggak bener. Kamu, oh kayak gini nih. Harus diprosesnya harus saya kayak begini. Why? Kenapa? Itulah yang menyebabkan karena satu orang mulai nunjuk-nunjuk. Cara ini diproses, cara itu diproses. Yang ini nggak bener prosesnya, itu nggak bener prosesnya. Akhirnya terpecah-pecah. Akhirnya satu sama lainnya mulai tunjuk-tunjukkan. Mereka ngelihatnya kepada siapa tahu nggak? Cuma ngelihat diri sendiri. Siapa lebih jago, siapa lebih kaya, siapa lebih pinter. Nih 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Ditegur nggak sama Paulus? Iyalah jelas. Nih ya, cara menegurnya. Mengenai perselisihan nih. Siapa di sini nggak pernah berselisih? Saya pastor, gitu. Kamu hidup di mana? Di goa sendirian. Selama kamu hubungan sama orang, pasti ada selisih. Benar? Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ini Paulus lagi marah ya. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini orang-orang kudus ya. Tapi dagingnya ini, jiwanya duniawi banget. This is why. Saudara harus tahu ya, kayak gini nih, dikatakan nih, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun, kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Kenapa tau nggak? Nggak terima. Dikoreksi dikit, ntar bilang, dia mah gimana gitu ngomong sama saya. Cara ngomongnya saya nggak demen. Ya kan? Dikoreksi nggak suka. Ya kan? Siapa yang bilang dalam grace ini nggak ada koreksi? Berani ada yang ngomong di sini? Dalam grace nggak ada disiplin? Nanti pulang kita ngobrol ya. Kalau kamu ngomong grace gak ada disiplin. Siapa bilang? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati. Siapa di sini gak pernah iri? Dan perselisihan. Kalau gak pernah iri, gak pernah berselisih, saya ragukan kemanusiaan kamu. Oke? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Dan kamu hidup secara duniawi. Kita masih living carnally. Behaving like men. Kayak orang biasa. Bukan kayak identitas. Oke? Mereka ini dikuduskan. Tapi mereka juga duniawi. Saudara harus tahu ya. Untuk mencapai kedewasaan.
Ini kan perlu dewasa kan? Supaya hidup kita ini jadi lebih beres. Siapa di sini mau hidupnya lebih beres? Siapa yang mau supaya istilahnya, saya nggak mau cepat marah, nggak gampang berselisih, nggak gampang iri hati. Semuanya lah kepingin. Tapi kadang-kadang nggak mau prosesnya kan? Tahu nggak prosesnya dimulai dari mana? Balik lagi ke kitab Roma lagi. Balik lagi. Saudara, Paulus cuma ngingetin. Teman-teman semuanya, hi beloveds, pastoral ini ngingetin doang. Kerjaannya tiap minggu ngapain? Ngingetin. Kita akan ngomong identitas sampai bosen. Sampai akhir tahun, saya akan ngomongin hal ini terus. Tapi mungkin dibungkusnya berbeda-beda lah. Nanti Pastor Is, nanti Pastor Gad, ada Pastor Lita juga, nanti ngomongin. Dan kita akan dealing dengan hal yang gak berani kita dealing sebelumnya. Dengan jiwa. Karena jiwa ini ngomongin hal yang ada jeroannya nih. Saudara tahu gak kalau kita gak pernah ngomongin hal seperti ini? Kenapa ada couples gathering? Kalau kita gak ngomongin hal seperti ini, kita akan jadi seperti club. Social club. Dengan lighting yang bagus, tempat duduk yang enak, enggak ada bedanya. Kita akan ngobrol biasa aja. Saya say hi, saudara ditanya, gimana kabarnya? Baik semua, enggak ada yang enggak baik kan? Banyak kan gitu kan? Tapi sebenarnya enggak baik-baik. Oke. Nah, saudara, tahu enggak? Secara posisi, manusia lamamu itu, dan segala tingkah lakunya, itu sudah mati di dalam Kristus. Jadi yang nongol ini apa, Pastor? Yang nongol ini apa? Itu kebiasaan manusia lamamu masih ada. Bukan berarti kita ini jadi manusia lama lagi, begitu balik lagi. Enggak, saudara. Kita tetap manusia baru, tapi hidupnya duniawi. Karena apa? Kita ingatnya manusia lama. Padahal harusnya ingatnya manusia baru. Sebenarnya manusia baru, the new creation. Itu bukan mengenai tipe manusia. Oh iya, manusia yang gak punya emosi, manusia ini. No. Manusia baru itu cuma satu, saudara. Siapa? Kristus. Itulah dia. Karena saudara ditempatkan di dalam Kristus. Mereka ini orang-orang kudus. Masih perlu bertumbuh. Tapi belum mengerti mengenai identitas mereka. Nah, nanti saudara jangan keluar dari tempat ini, mulai ngajarin orang-orang lain, gereja lain, semuanya mulai, kamu gak ngerti identitas. That's not the point. Bukan untuk itu. Kecuali saudara ditanya ya, ngapain sih lu ngomongin identitas? Ya, saudara boleh cerita. Tapi jangan ngejudge orang lain, oke? Yang belum mengerti. Puji Tuhan kalau kamu mengerti, di tempat ini kamu mudeng, dan saya yakin, ini pun saya khotbahin beberapa minggu pun, belum tentu semuanya mudeng. It's too deep. Karena apa? Ini ngomongin mengenai jiwa kita, emosi kita, intelek kita. Siapa yang di sini kalau begitu disinggung mengenai inteleknya dikit, langsung, kamu siapa sih? Kamu siapa? Emang kamu lebih tahu dari aku? Ya kan sering kita. Pastilah. Saya ini udah punya pengalaman nih, saya punya skill nih. Oh, lebih bagus nih di area ini nih. Saya bisa nih di area ini. Begitu diomongin dikit, pasti akan ngomong. Emang lu tahu apa? Ya kan gitu. Jangan seperti itu ya saudara. Karena apa? Identitas kita nggak ngelihat ke situ. Jangan gabung-gabungin identitas kita dengan apa yang kita tahu. Tidak ada sama sekali hubungannya. Identitas kita hubungannya cuma satu. Apa yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Itu aja saudara sebenarnya. Tapi perlu diingatkan. Nah, kuncinya, saudara harus tahu ya, kuncinya di dalam kalau boleh dirangkum lah ya, dirangkum saudara. Dirangkum jadi satu nih. Kira-kira kitab 1 Korintus itu mengenai apa? Identitasmu. 1 Korintus 1 ayat 30 katakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus. Puji syukur sama Tuhan. Oleh karena Yesus, kamu berada dalam Kristus. Dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi apa? Hikmat. Saudara kalau bisa punya hikmat, bukan karena dirimu. Saudara bisa gak punya hikmat dirimu sendiri? Bisa.
Saudara punya hikmat, saudara ChatGPT aja punya hikmat. No, I let you know, I tell you, sekarang udah sampai version berapa? Do I use AI? Yes. Tapi saya nggak pakai itu untuk menguasai saya. Saya pakai itu as a tool. Tapi saya suruh cari hal-hal yang nggak bisa saya cari. Contohnya, saya ingin tahu nih, listing ke saya, semua dosa-dosanya, kedagingannya orang 1 Korintus. Saya suruh dia listing, di listing lu beneran. Beneran di listing. Habis itu saya bilang, tolong tunjukkan saya, ya, dosa-dosa di dalam 1 Korintus ini ke zaman now. Ditunjukin semuanya, dibukain. Saudara mau tahu apa aja? Datang minggu depan. I will list everyone. Gak ada yang lolos, saudara-saudara. Termasuk yang khotbah di depan ini. Kagak ada yang lolos. Tapi puji nama Tuhan. Karena Allah, Dialah yang menjadikan Kristus itu menjadi hikmat bagi kita. Saudara tahu kalau saudara berhikmat artinya apa? Ia membenarkan, menguduskan, menebus kita. Hikmat nomor 1 itu percaya bahwa Kristus sudah membenarkan saudara. Hikmat nomor 2 percaya bahwa Kristus sudah menguduskan saudara. Hikmat nomor 3 saudara percaya bahwa Kristus sudah menebus setiap dosa-dosamu. Itu hikmat. Dari sana akan ada banyak hikmat yang lain. Tapi saudara kalau nggak beres, saudara nggak merasa benar, saudara nggak merasa kudus, saudara perasaan kita itu bisa naik turun saudara. Tapi kalau saudara nggak percaya, itu kelihatan. Kelihatan dari caramu menyembah, kelihatan dari caramu berhubungan dengan orang, kelihatan dari caramu dengerin khotbah, kelihatan dari caramu sehari-hari, apa yang kamu makan, itu kelihatan. Bukan berarti saudara belum benar. Bukan berarti saudara belum kudus. Bukan berarti saudara belum ditebus. Tetapi untuk percaya akan hal itu, butuh hikmat Tuhan. That is why, kalau kamu nggak bisa, katakan, Christ is my wisdom. Hikmat nomor 1, saudara harus percaya bahwa dia membenarkan. Karena tertulis ya di sini ya. Ya, coba tolong ditunjukin ayatnya. But to those who are called, 1 Korintus 1 ayat 30, maaf. 1 Korintus 1 ayat 30. Yes. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, dash. Ada garisnya. Saudara tahu nggak ada garis itu biasanya artinya apa? Artinya deskripsi. Ini artinya apa aja? Artinya apa? Righteousness. Christ is your sanctification. Christ is your redemption. Ini artinya saudara. Kalau saudara merasa nggak dibenarkan, Kristus menjadi kebenaranmu. Kalau saudara merasa nggak dikuduskan, saudara masih belum kudus, Kristuslah kekudusanmu. Kalau saudara merasa saya belum ditebus, Kristuslah yang menebus kamu. Saudara harus tahu ya, ini adalah fondasi. Saudara mau dalam hidup saudara mau sukses, mau hidupnya enak, saudara mau hidupnya itu mengalami banyak terobosan, banyak manifestasi Kristus dalam kehidupanmu, percaya hikmat yang ini nomor 1 dulu. Oke? Pegang ini dulu. Saya nggak bisa lama-lama, I know. Ini nggak mungkin selesai dalam satu khotbah, nggak bisa saudara. Tapi saudara, hari Selasa ada Bible study para leaders, pastorals, even the pastoral, the leader harus sama-sama ikut. Kita akan bahas hal ini. Hari Rabu saudara, ada hangout online. Ikut hangout online, ini dibahas. Kalau saudara merasa kehidupanmu itu begitu-begitu aja, belah-belah aja, kayaknya kok nggak ada terobosan, nggak ada ini. Coba ikut. Ke hangout online, saudara mulai melihat. Kalau saudara bilang, aduh kayaknya malam ya, saya capek ya gitu. Ya udah, Sabtu ikut ngebakmi sama Roni. Di bakmi sama Roni itu suka dibahas kadang-kadang. Dan Roni suka nembak juga kadang-kadang. Dia men-trigger gitu. Emang kenapa begini? Emang kenapa begitu? That's Roni. Tapi aku benar-benar mengucap syukur. Kalau enggak, orang akan diam-diaman makan bakmi. Udah satu sama lainnya. Udah nggak akan ngomong apa-apa. Thank God. Oke? Kita punya banyak hangout. Punya banyak grup. Kenapa? Supaya kita bisa saling mengenal. Bukan hanya itu aja. Satu keluarga pasti ada kebutuhan, saudara.
Ya, saudara di sana, saudara bisa ngalamin fellowship. Bukan cuma fellowship. Kalau sampai ada firman Tuhan yang dibagikan, saya yakin kalau saudara miss di khotbah, kemungkinan juga bisa di dalam grup-grup itu. Saudara bisa dapat pewahyuan, pencerahan. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, Yesus ada. Oke? Amin. So let us sama-sama saudara, kita mengenal siapa pribadi Kristus. Mengenal kebenarannya, mengenal kekudusannya, mengenal tebusannya itu apa aja. Amin.